Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bu Guru doakan ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, untuk hari ini kita belajar tematik 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Untuk lebih jelasnya, teman-teman lihat video berikut ini. Anak-anak, amatilah ilustrasi gambar berikut ini. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, kita bisa membuat sebuah cerita. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, amati dengan cermat gambar-gambar tersebut. Yang kedua, buatlah ide pokok masing-masing gambar. Lalu yang ketiga, kembangkan ide pokok yang sudah kalian buat tadi menjadi sebuah paragraf. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka bekerja keras, mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Anak-anak, berikut ini terdapat sebuah bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Kalian baca dengan seksama ya. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca wacana tadi. Sekarang saatnya untuk menentukan ide pokok tiap paragraf. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Ide pokok paragraf kedua, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar. Ide pokok paragraf ketiga, di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Lalu ide pokok paragraf keempat, yaitu gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Ide pokok paragraf kelima, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah. Selanjutnya, ide pokok paragraf ke-6. Tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Lanjut ya ke paragraf ke-7. Ide pokoknya adalah di daerah penghasil gerabah Madura ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Ide pokok paragraf ke-8 adalah peralatan pengrajin gerabah Madura. Ide pokok paragraf 9 yaitu proses pembuatan gerabah. Lalu paragraf ke-10 ide pokoknya keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat. Nah, yang terakhir paragraf 11 ide pokoknya yaitu dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Itulah tadi ide pokok yang terdapat pada masing-masing paragraf wacana yang sudah kalian baca. Kalian bisa tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya, ide-ide pokok ini. Saatnya kita akan berlatih.
Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, coba kalian kembangkan ya ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Ide-ide pokok yang harus kalian kembangkan adalah sebagai berikut. Untuk ide pokok yang pertama, tanah liat banyak kegunaannya. Alternatif pengembangan ide-ide pokoknya seperti berikut ini ya. Tanah liat banyak kegunaannya. Ia merupakan salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Selanjutnya, ide pokok yang kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Berikut ini alternatif jawabannya. Proses pembuatan gerabah dari tanah liat melalui beberapa proses produksi terlebih dahulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampurkan air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah terbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Selanjutnya, ide pokok paragraf yang ketiga, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Ini adalah alternatif pengembangannya ya. Di sekitar kita ada macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Nah, anak-anak, itulah tadi ide pokok yang sudah kita kembangkan. Kalian bisa mengembangkannya dengan jawaban kalian masing-masing ya. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Anak-anak, pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu, walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu, bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Nah, untuk membalas kerja keras orang tua kita harus menjadi anak yang baik ya, yang selalu patuh dan taat terhadap perintah dan nasihat orang tua, selalu menyayangi dan menyenangkan hati mereka, misalnya dengan rajin membantu dan belajar di rumah. Demikianlah teman-teman video dari Bu Ningsih. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya ya. Nah, untuk tugas teman-teman kerjakan halaman 148, menentukan ide pokok dari teks seni gerabah Madura warisan leluhur bangsa dan membuat kalimat pengembang. Nah, teman-teman boleh lihat juga dari bacaan yang ada di buku ya. Mungkin itu saja teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya, dengan cara di rumah saja, memakai masker dan menjaga jarak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.